Namanya Eko Pratomo Suyatno. Siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja ini? Namanya sering muncul di media, televisi, buku-buku investasi dan keuangan. Dialah salah seorang di balik kemajuan industri reksadana di Indonesia. Dan juga seorang pemimpin dari perusahaan investasi reksadana besar di negeri ini. Dengan posisinya seperti itu, boleh jadi kita beranggapan bahwa pria ini pasti sibuk dengan segudang jadwal padat. Usianya pun terbilang tidak muda lagi. Tapi Pak Suyatno masih bersemangat merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun. Dikaruniai 4 orang anak. Dari sinilah awal cobaan itu menerpa. Saat istrinya melahirkan anak yang keempat. Tiba-tiba kaki istrinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan lagi. Kondisi ini terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa lagi digerakkan. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Pak Suyatno sendirian memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke tempat tidur. Dia menundukkan istrinya di depan televisi agar tidak merasa kesepian. Walau istrinya sudah tidak dapat bicara, tapi selalu terlihat tersenyum. Beruntung, kantor Pak Suyatno tidak terlalu jauh dari kediamannya. Sehingga siang hari, ia sempatkan pulang untuk menyuapi istrinya makan siang. Waktu sore adalah jadwal memandikan istrinya, mengganti pakaian, dan selepas maghrib, dia temani istrinya menonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian. Meskipun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan matanya, namun itu baginya sudah cukup menyenangkan. Bahkan terkadang diselingi dengan menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun. Dengan penuh kesabaran, dia merawat istrinya, bahkan sambil membesarkan 4 buah hati mereka. Anak-anak pun beranjak dewasa dan tinggal di rumah masing-masing. Dan tinggal si bungsu yang masih kuliah. Pak Suyatno memutuskan dirinya lah yang merawat ibu mereka. Karena yang dia inginkan hanya satu, agar semua anak-anaknya dapat berhasil dan bahagia. Pada suatu hari saat seluruh anaknya berkumpul di rumah untuk menjenguk ibunya, dengan kalimat yang cukup hati-hati, anak yang sulung berkata, "Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil melihat Bapak merawat ibu, tidak ada sedikit pun keluhan keluar dari bibir Bapak. Bahkan Bapak tidak mengizinkan kami menjaga ibu." Air mata si sulung pun berlinang. "Sudah 4 kali ini kami mengizinkan Bapak menikah lagi. Kami rasa ibu pun akan mengizinkannya. Kapan Bapak menikmati masa tua Bapak dengan berkorban seperti ini? Kami sudah tidak tega melihat Bapak. Kami janji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian.
Begitu si sulung melanjutkan permohonannya. Sang bapak pun menjawab, "Anak-anakku, jikalau perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah lagi. Tapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian." Sejenak suasana menjadi hening. Bapak pun melanjutkan kata-katanya, "Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, yang tidak satu pun dapat dihargai dan digantikan dengan apapun. Coba kalian tanyakan pada ibu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia. Apakah batin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan kondisi yang demikian? Kalian menginginkan bapak yang masih diberi Allah kesehatan dirawat oleh orang lain. Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?" Pak Suyatno mengatakan hal yang tidak diduga oleh anak-anaknya. Melelehlah air mata anak-anak. Mereka pun melihat butiran-butiran air kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno, bunda mereka. Dengan pilu ditatapnya mata suami yang sangat dicintainya itu. Suatu hari, Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun televisi untuk menjadi narasumber, dan mereka pun mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno. Mengapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istri yang sudah tidak bisa apa-apa? Saat itulah meledak tangis Pak Suyatno, diikuti tangis tamu undangan yang hadir di studio, yang kebanyakan kaum perempuan. Mereka tidak sanggup menahan haru mendengar jawaban Pak Suyatno. Dia berkata, "Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian, maka itu semua adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dia memberi saya 4 anak yang lucu-lucu, dan sekarang saat dia sakit, karena berkorban untuk cinta kami bersama, apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya apa adanya? Sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi dia sakit." Begitu ucap Pak Suyatno sambil menangis. Setiap malam saya bersujud dan menangis, dan saya hanya dapat bercerita kepada Allah di atas sajadah. Saya yakin hanya kepada Allah saya percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya, bahwa cinta saya kepada istri saya serahkan sepenuhnya kepada Allah.